Hai, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman. Udah lama banget nih aku nggak isi video aku, nggak upload video aku ya. Nah, berhubung kali ini ada tugas UAS ulangan akhir semester 6 di mata kuliah filsafat bahasa, yaitu mereview toko filsuf yang berkaitan dengan bahasa. Nah, untuk toko yang aku ambil atau yang akan aku review yaitu dari Noam Chomsky, toko filsafat yang berasal dari Amerika Serikat. Oke, langsung saja teman-teman, tanpa berlama-lama lagi. Oh iya, karena ini aku bahas tentang filsuf, jadi nggak terlalu nggak terlalu heboh gitu ya. Aku agak mode serius nih, karena supaya tersampaikan. Oke, stay tune terus teman-teman. Oke. Avram Noam Chomsky, atau lebih dikenal dengan Chomsky, adalah salah satu filsuf bahasa yang lahir di Philadelphia, Pennsylvania, Amerika Serikat pada tahun 1928 dari seorang ayah yang juga ahli bahasa, yaitu William Chomsky. Ayahnya adalah ahli bahasa Ibrani yang memang pada awal karirnya si Chomsky ini banyak mempengaruhi minatnya di bidang bahasa. Dua karya penting Chomsky yang kemudian melambungkannya di bidang linguistik ialah Syntaxis Structure dan Aspect of the Theory of Syntax. Dua buku ini yang kemudian mengubah cara pandang para linguis yang awalnya didominasi oleh kaum strukturalis, yang itu berkembang dari Prancis, Ferdinand de Saussure, dan di Amerika Serikat sendiri ada Leona Brovit misalnya. Nah, cara pandang Chomsky ini dari dua buku itu yang kemudian mengubah cara pandang struktural menjadi yang dikenal dengan transformational. Selain dua karya itu, Noam Chomsky juga menulis banyak sekali keadaan tentang linguistik. Di antaranya misalnya Cartesian Linguistic, Language and Mind, Of Natures and Language, Language and Knowledge. Di beberapa buku yang biasa dipakai dalam kajian linguistik. Nah, di dalam buku-buku itulah Noam Chomsky merumuskan pandangannya tentang hakikat bahasa. Nah, untuk memahami bagaimana pemikiran Chomsky tentang bahasa, saya kira perlu kita memahami apa itu bahasa bagi Chomsky. Jika kaum struktural sebelum Chomsky melihat bahwa bahasa itu adalah eksternal dari subjek, maka Chomsky melihat bahasa itu adalah internal pada subjek. Makanya nanti dibedakan I language dan E language, internal language dan external language. External language ini adalah kaum strukturalis, sementara internal language adalah pandangan Chomsky itu sendiri. Apa yang dimaksud dengan internal language? Bahwa bagi Chomsky, manusia itu sudah memiliki fakultas bahasa di dalam dirinya. Jadi ada bawaan yang itu sudah melekat sejak lahir pada diri manusia. Pandangan ini dipengaruhi oleh René Descartes sebetulnya. Karena itu di dalam bahasa ini, Chomsky lebih disebut dengan rasionalisme bahasa, yang bertentangan dengan behaviorisme bahasa, yang pada waktu itu, pada era Chomsky 1962, itu dikembangkan oleh kaum behavioristik. Perbedaan mendasarnya begini. Jadi kalau kaum behavioristik itu bahasa dicapai karena kita terbiasa atau biasa menggunakan bahasa di luar. Sementara bagi Chomsky itu tidak. Bahasa itu adalah kemampuan yang tumbuh dari diri manusia. Karena itu pola pengajarnya nanti juga berbeda. Jika behavioristik, maka modelnya adalah drill. Misalnya di Indonesia ada Ibu Budi, Bapak Budi, Kakak Budi, dan seterusnya. Itu akan diulang-ulang terus sampai ia menguasai atau bisa berbahasa itu. Nah, tapi dalam bahasa Chomsky, kajian bahasa Chomsky itu tidak demikian. Pengajaran bahasa yaitu diberikan sebagaimana karena dengan sendirinya manusia itu akan menguasai bahasa itu sendiri karena sudah ada sejak manusia itu lahir. Inilah yang membuat Chomsky disebut sebagai degeneratif mengembang. Generative language, bahwa bahasa itu adalah bawaan. Setelah Chomsky menjelaskan bahwa bahasa itu adalah bawaan, maka tantangannya adalah bagaimana Chomsky menjelaskan kompleksitas bahasa. Misalnya berkaitan dengan sintaks, berkaitan dengan grammar, dan seterusnya. Karena kaum behavioristik yang besar kala itu meyakini bahwa bahasa itu ya disupporter dari luar. Bahkan termasuk makna itu sendiri adalah dari luar bahasa. Ada konteks yang belum ditekankan. Jadi masyarakatlah yang membentuk bahasa, bukan bahasa yang membentuk masyarakat. Kemudian kalau demikian, bagaimana Chomsky bisa menjelaskan persoalan-persoalan bahasa yang terjadi di masyarakat, yang itu kadangkala tidak tersusun ke dalam struktur bahasa tertentu, tetapi kemudian dapat kita pahami secara kontekstual.
Misalnya begini, saat kita datang ke warung makan, lalu kita bilang, "Ibu, saya ayam." Terus datang lagi temannya, "Bu, saya 5." Nah, itu secara struktur, abstrak, gramatika, sintaksnya, kalau begitu juga tidak benar. Saya ayam. Maksudnya apa? Tiba-tiba datang ke rumah makan bilang, "Saya ayam." Tetapi, menurut kaum behavioristik yang ada pada waktu itu bisa dipahami karena adanya konteks. Konteksnya ya di warung makan itu. Kalau misalnya tiba-tiba datang ke pesta, "Pak, saya ayam." Nah, itu tidak dapat dipahami karena konteksnya tidak sesuai. Lalu bagaimana Chomsky bisa menjelaskan ini kalau kemudian bagi dia bahasa itu adalah bawaan? Nah, dalam konteks ini, Chomsky bisa menjawab bahwa sebetulnya bahasa itu memiliki dua struktur. Ada yang struktur dalam dan struktur luar, atau survive structure dan deep structure. Survive structure adalah yang menampak, yang kita nyatakan berupa ujaran-ujaran. Sementara deep structure adalah kompetensi kita yang berada di dalam naluri kita atau di dalam benak kita. Jadi sebetulnya pada saat kita menyatakan, "Bu, saya ayam," itu sebetulnya di dalam naluri atau deep structure-nya, baik pada ibu yang berjualan makanan maupun pada orang yang memesan, ya itu sama, tuturannya sama. Artinya sekalipun survive structure-nya "Bu, saya ayam" itu tidak lengkap, tetapi di dalam benak mereka deep structure-nya lengkap, yaitu "Bu, saya membeli nasi lauknya ayam." Itu deep structure-nya yang tidak terungkap melalui survive structure. Jadi dengan demikian, Chomsky tetap meletakkan bahwa bahasa ilmu arahnya tetap bawaan. Masa ada pada fakultas internal di dalam struktur pengetahuan manusia. Dengan demikian, di dalam diri manusia itu ada device, ada alat yang sudah ada sejak lahir, yang disebut sebagai LID atau Language Acquisition Device, yaitu sudah melekat sejak bawaan, yang kemudian dalam pengembangan pembelajarannya, manusia ya hanya mengembangkan bakat bawaannya itu. Karena itu, bagi Chomsky, dia menyatakan bahasa itu terbatas, tetapi penggunaan bahasa itulah yang tidak terbatas, jadi bahasa terbatas. Nah, itu tadi merupakan pemikiran yang berasal dari Chomsky mengenai filsafat bahasa. Lalu apa sih pengaplikasikannya atau contoh dalam dunia perkuliahan misalnya, atau dalam dunia pendidikan seperti di Prodi Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia? Mungkin ada beberapa atau satu contoh saja yang saya ambil, misalkan dalam dunia perkampusan, dunia perkuliahan. Misalkan nih teman-teman, kalau kita sedang izin ke dosen mau pergi keluar, izin keluar dari kelas ketika pembelajaran sedang berlangsung, maka sang mahasiswa itu cukup berkata, "Ibu, saya mau izin keluar." Nah, di sini kata "Bu, saya izin keluar" merupakan struktur luar atau survive structure. Sedangkan deep structure-nya pasti pemikiran antara mahasiswa dengan dosennya juga satu, yaitu sang anak ya berarti izin untuk keluar dari pembelajaran, entah itu dia keluar nanti mau ke belakang, ke kamar mandi misalnya, atau dia mau beli pulpen atau ngambil pulpen atau bertemu dengan orang, kita tidak tahu. Tapi yang jelas benak antara mahasiswa dan dosennya itu satu, ya anak itu mau keluar. Atau deep structure-nya mengartikan, "Ibu, saya izin keluar dari kelas mau bla 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 bla" gitu. Nah, jadi "Bu, saya keluar, saya izin keluar." Ini merupakan survive structure, sedangkan deep structure-nya yaitu "Bu, saya izin keluar hendak ke kamar mandi" misalnya, atau hendak bertemu dengan seseorang misalnya. Oke, kurang lebih begitu teman-teman. Terima kasih yang sudah menonton video ini sampai akhir. Semoga dapat bermanfaat dan mohon maaf jika masih banyak kesalahan ketika saya menjelaskan, karena sesungguhnya saya manusia yang masih penuh dengan dosa dan juga salah. Jadi saya bukan malaikat yang selalu benar ya teman-teman. Terima kasih, sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.